Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada mata kuliah Analisis Hukum dan Perlindungan Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ishak Maulana MPD dan Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Olis Oktaviana Siahaan, Ibu Putri Ayu Oktavianti, Ibu Rahayu Ashari, dan Ibu Tinuk Suparti. Kelompok kami akan menyampaikan topik tentang upaya-upaya perlindungan anak, landasan filosofis, landasan psikologis, dan sosiologis. Dalam hal ini, pengertian upaya perlindungan anak adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dari segi fisik, mental, dan sosial. Adapun luas lingkup upaya perlindungan, yaitu yang pertama, perlindungan yang pokok meliputi sandang pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Di mana di sini anak mendapatkan hak, pakaian, rumah yang layak, pendidikan, dan juga perlindungan hukum. Kedua, upaya mengenai jasmaniah dan rohaniah anak. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pola penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhan kebutuhan kepada anak. Di sini adalah beberapa upaya perlindungan anak yang berhubungan dengan berbagai hal, yaitu mendapatkan perhatian menurut Arif Gosita 1989. Selanjutnya, adapun jaminan-jaminan pelaksanaan upaya perlindungan. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan upaya perlindungan. Jadi, perlindungan anak yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan. Sebaiknya, jaminan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang ataupun perda, yang sederhana perumusannya akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan upaya-upaya perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru. UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia, menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat dipromosikan dan memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam semua konteks. UNICEF meminta aksi dari pembuat kebijakan agar membuat, yang pertama yaitu membuat perundang-undangan
mengawasi, dan mendanai. Nah, program-program yang ada, yang pertama adalah akte kelahiran. Setiap anak yang lahir diharapkan mendapatkan mendapatkan identitas dirinya masing-masing. Kedua, program kesejahteraan sosial terpadu. Yang ketiga, standar minimum perlindungan anak dalam upaya perlindungan. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara baik dalam skala regional maupun internasional, hingga anak merupakan cikal bakal regenerasi selanjutnya, sehingga Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajiban anak. Jadi itu semua tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi tidak hanya anak, jadi semua masyarakat harus mendapatkan hak hingga tidak ada penindasan. Dasar hukum nasional yang utama yang diberikan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 20 September 1999. Landasan psikologis menurut Haditono dalam Damayanti 1992 dan dari perspektif Augustinus dalam Surya Brata 1987, bahwasanya landasan psikologi yaitu psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia yang berada dan melekat dalam manusia itu sendiri. Ditinjau dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cukup untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Pada landasan sosiologis, persoalan anak dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat mulai mengemukakan dan menentang. Sosiolog memberikan rekomendasi akademis serta praktis. Dari segi teoritik, kajian anak dalam sosiologi melahirkan kesenjangan dalam studi anak dan masa kanak-kanak. Namun belakangan ini perkembangan studi anak dalam ilmu lain, khususnya berorientasi pada kapasitas anak, mulai menarik minat sosiolog. Sebagai negara dan pihak-pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau yang disebut dengan Convention on the Rights of the Child yang mengatur prinsip tentang perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga mulai berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk upaya adalah perlindungan anak oleh negara yang diwujudkan melalui sistem peradilan negara yang berhadapan dengan hukum. Akibat dari perkembangan perlindungan anak yang cukup kritis, maka untuk lebih menjamin perlindungan anak, pemerintah mengganti, memperbarui, memverifikasi, serta mengeluarkan aturan baru terkait perlindungan anak, yaitu
Terhadap perlindungan anak ini, negara kita sudah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, pemerintah mengatur peraturan tentang perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak menghindari keterlibatan anak dalam suatu konflik. Terdapat lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengesahan Opsional Konvensi Hak Anak. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijelaskan secara rinci di dalamnya. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.